Halo kelas 11, kita memasuki unit kedua kita yaitu unit termokimia. Termokimia merupakan satu hal yang baru bagi kamu dan mungkin kamu jarang begitu ya mendengarkan kata ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih termokimia ini? Nah, sebenarnya kalau kita mau mencari pengertian termokimia secara harafiah, kita lihat saja dari arti kata yang menyusun termokimia. Termokimia itu terdiri atas dua kata yaitu termo dan kimia. Termo berarti panas, makanya termos kan, termos. Termo berarti panas atau kalor dan kimia ya ilmu kimia atau reaksi kimia begitu. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan secara awam atau secara harafiah, termokimia ini berarti satu ilmu kimia yang mau menunjukkan atau mau melihat bagaimana hubungan dari energi kalor atau energi panas dengan reaksi kimia. Nah, secara lengkapnya, pengertian termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Nah, waktu kelas 10 kita sudah belajar bahwa pengertian dari ilmu kimia adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari tentang materi, kemudian perubahan dalam materi, dan juga reaksi yang menyertai perubahan materi. Nah, perubahan materi ini bisa terjadi secara fisis maupun secara kimia. Kalau dia terjadi secara fisika, itu berarti dia cuma terjadi perubahan wujud. Misalnya es batu dari wujud padat, kemudian dia bisa mencair, begitu ya, menjadi air. Nah, kemudian dari air dia juga bisa berubah menjadi wujud gas dalam bentuk uap air. Nah, itu merupakan perubahan fisika, perubahan wujud. Sementara kalau misalnya dia proses kimia ini merupakan satu proses yang irreversible, jadi tidak bisa kembali lagi begitu ya. Oh, enggak juga sih, enggak. Karena nanti akan ada proses kimia yang reversible. Nah, jadi sebenarnya proses kimia ini adalah atau reaksi kimia adalah atau perubahan kimia adalah satu proses di mana sebuah zat itu bukan cuma sekadar berubah wujud, tapi dia juga berubah secara sifat dan komponennya, gitu ya. Misalnya dalam fotosintesis. Fotosintesis itu melibatkan karbon dioksida dan H2O, begitu ya, karbon dioksida dan H2O. Nah, ketika mereka berdua bereaksi secara kimia, mereka akan menimbulkan satu zat yang baru, yaitu glukosa dan oksigen. Nah, jadi seperti itu ya, perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut lagi, nanti kamu boleh searching di internet. Nah, jadi intinya adalah termokimia merupakan satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau perubahan panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika, gitu ya. Nah, termokimia ini didasari oleh azas kekekalan energi. Azas kekekalan energi bilang apa? Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan diubah ke dalam bentuk yang lain. Jadi di dalam alam ini itu sudah ada energi yang dari awalnya ada begitu ya, awalnya ada dan dia tidak diciptakan katanya, itu ya, kata asas kekekalan energi, dia tidak diciptakan dan juga nggak akan pernah bisa dimusnahkan energi ini, tapi dia hanya bisa diubah ke dalam bentuk yang lain. Misalnya listrik, energi listrik itu nggak bisa dihilangkan, tapi dia bisa diubah menjadi energi gerak, energi cahaya, seperti itu. Intinya energi yang ada di alam ini itu tidak diciptakan ataupun tidak dimusnahkan dan dia hanya bisa diubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, kemudian selain dari asas kekekalan energi, hukum termodinamika 1 itu juga yang mendasari termokimia. Kalimatnya adalah jumlah total energi dalam alam semesta adalah konstan atau tetap. Nah, jadi sebenarnya sama sih dengan asas kekekalan energi. Karena energi tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan, itu berarti energi di dalam alam ini sebenarnya semuanya totalnya adalah konstan dan tidak pernah berubah. Hanya terjadi perubahan-perubahan bentuk saja. Gitu ya.
Nah, Kejadian ayat 1 sampai 2, ini kita mau lihat bagaimana ya sebenarnya keajaiban Tuhan di dalam asas kekayaan energi dan juga termokimia ini. Nah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 bilang seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini saya bikin merah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau saya bikin warnanya agak berbeda, itu berarti sesuatu yang penting dan harus kita ingat, gitu ya. Nah, energi itu terdiri atas dua kata, en yang berarti di dalam dan ergon yang berarti bekerja. Berarti energi adalah sesuatu yang berada di dalam dan itu yang terus bekerja. Nah, secara lebih lengkapnya dia memiliki pengertian seperti ini. Energi adalah kapasitas atau kemampuan atau kekuatan yang berdiam di dalam sesuatu untuk melakukan pekerjaan atau menghasilkan perubahan. Jadi energi adalah sesuatu yang berada di dalam dan itu yang menggerakkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kamu tentu tahu ya siapa Stephen Hawking. Dia adalah seorang yang terkenal karena kejeniusannya dan dia juga yang mencetuskan satu teori, yaitu teori Big Bang. Dia mengatakan bahwa kehidupan diawali oleh benturan atau tumbukan yang dahsyat. Nah, ini adalah hal yang terus ditentang oleh kaum kreasionisme, kaum yang percaya dengan penciptaan, karena ini tidak sesuai dengan pahamnya mereka, begitu ya. Kaum kreasionisme termasuk kita itu percaya bahwa kehidupan ini diawali oleh Tuhan, begitu, oleh firman-Nya. Nah, sementara Stephen Hawking memunculkan satu teori kehidupan diawali oleh benturan atau tumbukan yang dahsyat. Nah, kemudian nah ini nggak baru-baru sih, tahun 2012 kemarin ada penelitian yang dilakukan oleh Higgs boson. Sebenarnya ini bukan 2012 sih, nah. Udah lama banget ada Higgs boson. Dia mengatakan bahwa setiap tumbukan atau benturan yang terjadi dalam 1 miliar per detik ternyata memiliki energi besar yang sumbernya tidak diketahui yang kemudian masuk ke dalam serpihan hasil tumbukan yang kemudian memungkinkan eksistensi serpihan atau partikel energi yang memiliki massa. Partikel tersebut disebut God particle. Setiap tumbukan atau benturan yang terjadi dalam 1 miliar per detik ternyata memiliki energi yang besar. Ini kita lihat dulu ya beberapa teori-teori ini ya. Kemudian ada seorang anonim, ahli fisika, ada salah satu jurnal yang saya baca dan saya lupa sumbernya di mana, sorry ya. Nah, dia mengatakan sebelum bumi seperti sekarang, dunia dalam keadaan gelap dan seluruh ruang kegelapan berisi energi. Bumi diselimuti oleh energi. Nah, jadi apa yang pengen saya sampaikan di sini? Saya mau menyampaikan bahwa ketika Stephen Hawking mengatakan kehidupan diawali oleh benturan atau tumbukan yang dahsyat, ini adalah Big Bang Theory, kemudian Higgs boson mengatakan bahwa tumbukan-tumbukan yang terjadi itu memiliki energi yang sangat besar dan sumbernya tidak diketahui, kemudian masuk ke dalam serpihan, energi itu masuk ke dalam serpihan-serpihan hasil tumbukan, dan sehingga partikel-partikel atau serpihan-serpihan itu memiliki massa, begitu ya, dan sehingga terjadi sebuah eksistensi dari sebuah serpihan atau partikel-partikel itu. Dan kemudian ada seorang ahli fisika yang mengatakan sebelum bumi seperti sekarang, dunia dalam keadaan gelap dan ruang kegelapan berisi energi. Bagi saya ini adalah sebuah teori-teori atau sebuah ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh para ilmuwan, tapi sebenarnya saling berkesinambungan. Nah, ini merupakan hasil refleksi dari saya, bukan merupakan satu hal yang pakem, begitu ya. Nah, kalau bagi saya, tadi kan katanya Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, apa kata si anonim ini? Sebelum bumi seperti sekarang, dunia dalam keadaan gelap dan seluruh ruang kegelapan berisi energi. Bumi diselimuti oleh energi. Jadi, dalam imajinasi saya merefleksikan bahwa ketika roh Allah melayang-layang di atas air, berarti
Roh Allah itulah yang merupakan energi yang menyelimuti bumi yang diungkapkan oleh anonim ini. Tapi saya membayangkan seperti ini, kan kita tidak tahu dulu seperti apa Tuhan, maksudnya seperti apa proses penciptaan itu terjadi. Yang Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah berfirman, tapi kita nggak tahu prosesnya yang terjadi seperti apa. Jadi saya membayangkan, mungkin saja sebenarnya ketika Tuhan berfirman itu, maka terjadi satu proses dentuman-dentuman atau satu benturan-benturan yang dahsyat, begitu ya. Dan benturan-benturan dahsyat itu ditimbulkan oleh energi yang besar, yang kata Higgs boson sumbernya itu tidak diketahui, dan tapi sebenarnya sumbernya itu adalah Allah itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi melalui literatur ini atau melalui pembelajaran termokimia ini, saya akhirnya mendapatkan satu konfirmasi bahwa eksistensi Allah sebagai pencipta yang absolut adalah kebenaran mutlak yang didukung oleh sains dan juga Alkitab. Sekali lagi, ini merupakan refleksi pribadi saya, dan saya ketika membaca ini saya tidak menyalahkan, maksudnya bukan menerima juga ya, tapi saya tidak serta-merta menolak Big Bang Theory, karena bagi saya siapa tahu benturan atau tumbukan dahsyat yang diungkapkan oleh Stephen Hawking ini itu diakibatkan oleh energi yang menurut Higgs boson yang sumbernya tidak diketahui, dan yang ternyata sumber yang tidak diketahui ini, energi ini adalah energi yang menyelimuti bumi pada awalnya seperti yang diungkapkan oleh ahli fisika. Dan energi yang menyelimuti bumi itu pada awal mula adalah roh Allah yang melayang-layang. Jadi roh Allah ini merupakan energi, dan energi inilah yang mengakibatkan terjadinya suatu benturan-benturan atau suatu tumbukan-tumbukan yang akhirnya melahirkan eksistensi di bumi. Sekali lagi, ini refleksi pribadi saya. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan ke kamu adalah bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah bisa mematahkan kebenaran Alkitab. Bahkan kebenaran Alkitab itu bisa semakin membuktikan sains, gitu ya nak ya. Nah, oke, kita lanjut ke termokimia. Termokimia tadi kita sudah belajar bahwa dia merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Nah, jadi nak, di dalam pembelajaran kimia nanti kita akan mengetahui istilah-istilah entalpi dan perubahan entalpi. Nah, jadi itu seperti apa? Kita lihat ya. Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Energi ada banyak banget. Tadi sudah sempat saya singgung beberapa. Itu ada energi listrik, energi gerak, ada energi potensial juga. Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, setiap materi memiliki energi dalam kalor, gitu ya. Setiap materi memiliki energi dalam kalor. Jadi setiap materi itu memiliki energi kalor di dalamnya. Dan itu merupakan energi kimia dari zatnya. Jadi energi yang memampukan dia nanti bisa melakukan suatu perubahan kimia. Nah, ini yang disebut sebagai energi potensial kimia. Jadi energi kalor yang terkandung di dalam suatu materi itu disebut sebagai energi potensial kimia. Nah, di dalam kimia ini kita menggunakan istilah kita menggunakan istilah entalpi atau bisa disimbolkan dengan H besar untuk mengungkapkan kalor, gitu ya. Jadi kalor itu dalam bentuk entalpi di dalam pembelajaran kimia ini. Nah, kita tidak bisa mengukur entalpi yang terkandung dalam materi itu, gitu ya. Kita nggak bisa mengukur seberapa besar entalpi yang terkandung dalam suatu materi. Tapi yang bisa kita ukur adalah perubahan entalpi yang terjadi, entahkah dia mendapatkan energi atau dia mengeluarkan energi. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini, nah. Contohnya seperti talenta.
Jadi kita tidak akan pernah bisa mengukur talenta yang ada dalam diri kita sebelum kita melakukan suatu perubahan terhadap talenta itu. Gitu ya. Misalnya saya tidak akan pernah tahu kalau saya memiliki talenta bernyanyi misalnya jika saya tidak pernah melakukan tindakan bernyanyi. Jadi demikian juga dengan entalpi. Entalpi itu seumpama talenta yang terkandung dalam diri itu tidak akan pernah bisa diukur seberapa besar yang terkandung di dalamnya. Kecuali terjadi perubahan oleh materi itu sendiri ketika dia melakukan suatu reaksi kimia. Dan hanya perubahan entalpi itulah yang bisa kita ukur. Nah, perubahan entalpi itu kita simbolkan dengan delta H. Delta itu merupakan simbol untuk perubahan baik di fisika maupun di kimia. Ya. Dan sepertinya matematika juga seperti itu. Nah, istilah yang lain yaitu sistem dan lingkungan. Nah, sistem ini apa? Sistem adalah sistem ini merupakan sebuah lokasi atau tempat terjadinya reaksi itu. Sementara lingkungan adalah daerah sekitar sistem. Nah, misalnya ini air, kemudian di dalam air ini saya masukkan gula. Nah, sistem itu adalah air dan gula, tempat terjadinya sebuah reaksi. Nah, sementara lingkungan itu adalah segala sesuatu yang di luar sistem, berarti segala sesuatu selain air dan gula. Begitu ya. Itu botol, udara, saya itu merupakan lingkungan. Nah, contoh lain dari sistem dan lingkungan, misalnya kamu kalau misalnya memasak sayur ya, misalnya ini wajannya memasak sayur. Nah, jadi sistemnya adalah sayur yang kamu masukkan di dalam kuali dan juga mungkin kamu mau rebus ya. Berarti sistemnya adalah sayur dan air yang ada di dalam kuali. Itu merupakan sistemnya, yaitu tempat terjadinya reaksi. Nah, sementara lingkungannya apa? Lingkungannya adalah kompor, kemudian lingkungannya adalah kamu, dan lingkungannya adalah wajan. Begitu. Nah, kemudian selain sistem dan lingkungan, ada juga istilah yang harus kamu kenal, yaitu reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Nah, kalau misalnya kamu dengar exotherm dan endotherm, harusnya bisa langsung connect begitu ya, apa yang dimaksud dengan exo dan apa yang dimaksud dengan endo. Exotherm itu berarti dia exo di luar, berarti dia mengeluarkan. Nah, sementara endo ini berarti dia menerima atau memasukkan begitu. Nah, term, sekali lagi term tadi adalah panas. Jadi kalau misalnya dia mengatakan reaksi exotherm, itu berarti reaksi yang mengeluarkan atau menghasilkan panas. Reaksi yang mengeluarkan atau menghasilkan panas. Sementara kalau reaksi endotherm, itu berarti reaksi yang menerima atau membutuhkan panas. Oke, contohnya seperti apa? Misalnya, kamu pernah nggak sih nak toilet tersumbat, kemudian kamu masukkan soda api di dalamnya? Pernah nggak? Biasanya kalau misalnya kita toiletnya tersumbat, kita masukin soda api supaya bisa lancar kembali begitu ya. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan, sebenarnya ketika kita masukkan soda api di dalam air, itu akan menimbulkan hawa panas di sekitarnya. Nah, jadi reaksi yang terjadi antara soda api dengan air itu merupakan reaksi exotherm. Kenapa? Karena dia menghasilkan panas bagi lingkungan. Nah, sistemnya adalah soda api dengan air dan dia menghasilkan panas bagi lingkungan. Atau kamu pernah nggak menggunakan hand sanitizer di tangannya kamu? Nah,
ketika kamu menaruh hand sanitizer khususnya yang gel di tangan kamu, kamu akan merasa dingin. Nah itu berarti, gini. Dan ketika gel itu mengenai tangan kamu, dia yang awalnya berbentuk gel pada akhirnya akan berbentuk menjadi cair, begitu ya. Nah, perubahan ini dari gel menjadi cair, dia membutuhkan energi. Nah, karena dia membutuhkan energi dari lingkungan, khususnya tangan kita, maka kita akan merasakan dingin, begitu. Karena energi dari tangan kita seolah-olah diambil oleh si gel ini, supaya dia bisa berubah bentuk menjadi cair. Jadi gitu. Nah, jadi sebenarnya secara awal kita bisa mengidentifikasi suatu reaksi itu exotherm atau endotherm berdasarkan perubahan kalor atau perubahan panas yang ditimbulkan terhadap lingkungan, begitu ya. Kalau exotherm dia akan menghasilkan panas, sementara kalau endotherm dia akan membutuhkan panas sehingga lingkungan sekitarnya akan mengalami penurunan suhu. Nah, seperti itu reaksi exotherm dan endotherm. Nah, sekarang kita lihat contoh ini ya. Berikut ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, alkohol 95% jika dioleskan pada kulit akan terasa dingin. Kemudian yang kedua, kristal barium hidroksida dicampurkan dengan amonium klorida ditambah sedikit air, dan jika tempat atau wadahnya itu dipegang akan terasa dingin. Kemudian yang ketiga, batu kapur atau kalsium oksida jika ditambah air akan menjadi panas. Kemudian pupuk urea jika dilarutkan dalam air, larutannya akan terasa dingin. Kemudian, jika menghidupkan kendaraan bermotor beberapa saat, maka mesinnya akan terasa panas. Nah, yang ditanyakan ke kita, yang tergolong reaksi endotherm adalah, nah ayo coba kamu pikir-pikir ya, kira-kira yang tergolong reaksi endotherm adalah, nah tadi endotherm itu berarti dia membutuhkan panas. Nah, ketika dia membutuhkan panas dari lingkungan, itu mengakibatkan kalor dari lingkungan itu semakin berkurang, dan itu ditandai oleh penurunan suhu bagi lingkungan. Kalau penurunan suhu bagi lingkungan berarti akan menjadi dingin dong lingkungannya. Maka untuk kita bisa mengidentifikasi ini, kita lihat saja yang mana reaksi yang menimbulkan penurunan suhu bagi lingkungan, yaitu yang nomor 1 karena kulit akan terasa dingin, kemudian yang nomor 2 ketika dipegang akan terasa dingin, dan juga yang keempat larutannya akan terasa dingin. Berarti jawabannya adalah bagian B 1, 2, dan 4. Nah, kemudian contoh yang kedua, kristal NaOH dimasukkan ke dalam air, tidak lama kemudian tempat berlangsungnya reaksi terasa panas. Ini merupakan peristiwa. Nah, ini contoh yang tadi kita sudah sempat singgung begitu ya. Nah, kira-kira ini peristiwa apa? Benar sekali, ini merupakan peristiwa exotherm begitu ya, karena terjadi perubahan suhu bagi lingkungan, yaitu menjadi semakin panas. Nah, kira-kira kenapa dia bisa exotherm? Ya, karena kalor itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Namanya aja menghasilkan panas, berarti kalor dari sistem itu pergi ke lingkungan, begitu ya. Nah, kalau misalnya yang endotherm tadi, kalor dari lingkungan itu masuk ke dalam sistem. Begitu.